Hai, perkenalkan nama saya Yusri Angelia Wongkar. Saya dari kelas 4 MP3. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas perpajakan yang telah saya buat dengan materi PPN, PPNBM, dan PBB. Yang pertama itu ada PPN atau pajak pertambahan nilai. Nah, PPN ini adalah pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai atas faktor-faktor produksi bagi pengusaha kena pajak atau PKP untuk mengcover barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, yang berikutnya itu ada pajak penjualan atas barang mewah. Sementara itu, PPNBM adalah jenis pajak yang dikenakan untuk segala bentuk proses import atau jual beli barang-barang yang masuk dalam golongan mewah. Berikutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan sebenarnya adalah pungutan wajib atas kepemilikan tanah dan bangunan karena adanya keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi atas perorangan atau badan yang memiliki hak padanya ataupun mendapatkan manfaat dari tanah dan bangunan tersebut. Berikutnya itu ada dasar hukum PPN dan PPNBM. Undang-undang yang mengatur pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau UU HPP. Dalam UU tersebut diatur mengenai objek pengenaan PPNBM, ketentuan tarif secara umum hingga cara pemungutan pajak. Berikutnya ada dasar hukum pajak bumi dan bangunan. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang berikutnya itu ada barang kena pajak atau BKP. Yang pertama itu barang kena pajak merupakan barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Yang kedua, pengaturan cakupan BKP dalam Undang-Undang PPN bersifat negatif list dalam artian bahwa pada prinsipnya seluruh barang merupakan BKP kecuali ditetapkan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Berikut ada beberapa hal pengecualian BKP. Yang pertama itu barang hasil pertambangan atau hasil penggeboran yang diambil langsung dari sumbernya seperti minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu bara, biji besi, dan biji timah. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti beras, gabah, jagung, kedelai, garam baik yang beryodium maupun tidak, daging, telur, susu, dan buah-buahan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang keempat itu ada uang, emas batangan, dan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lainnya. Berikut ada jasa kena pajak atau JKP. Jasa kena pajak atau JKP merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan surat perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atau petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Berikut ada pengecualian JKP. Yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis meliputi jasa dokter hewan, jasa pramedis, dan perawat. Yang kedua itu ada jasa bidang pelayanan sosial
meliputi jasa pelayanan panti asuhan, jasa pemadam kebakaran, jasa lembaga rehabilitasi. Yang ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Yang keempat, ada jasa keuangan meliputi jasa menghimpun dana, jasa menempatkan dana, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman, dan jasa penjaminan. Berikutnya, pengusaha kena pajak atau PKP. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenal pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Berikut ada pengecualian kewajiban PKP. Yang pertama itu pengusaha kecil, yang kedua pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Berikutnya itu objek pajak pertambahan nilai. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP dan atau pemanfaatan JKP atau BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang ketiga, ada ekspor BKP dan atau JKP. Yang keempat, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh pribadi atau badan penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan. Berikutnya ada pengecualian kewajiban PKP. Yang pertama, pengusaha kecil. Yang kedua, pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Berikutnya itu ada dasar pengenaan kena pajak. Dasar pengenaan PPN terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berikutnya ada tarif pajak pertambahan nilai. Tarif PPN adalah sebesar 10%. Yang pertama, pemerintah diberikan kewenangan untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui penerbitan peraturan pemerintah. Kedua, mengingat PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam daerah pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN dengan tarif 0%. Berikutnya ada tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu tarif paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Berikutnya cara menghitung PPN. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Berikutnya cara menghitung PPNBM. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak kali tarif pajak. Berikutnya ada faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Berikutnya asas pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Yang kedua adanya kepastian hukum. Ketiga mudah dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Selanjutnya nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Selanjutnya pengecualian objek pajak. Di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara. Yang kedua di bidang kesehatan, contoh rumah sakit. Ketiga di bidang pendidikan, contoh madrasah atau pesantren. Yang keempat di bidang sosial, contoh panti asuhan. Yang kelima di bidang kebudayaan nasional, contoh museum atau candi. Digunakan untuk kuburan merupakan hutan lindung, digunakan oleh perwakilan diplomatik, digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional. Berikutnya ada subjek pajak.
Subjek yang harus membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang maupun badan atau organisasi yang memiliki hak atau mendapatkan manfaat atas tanah atau bangunan. Berikut tarif pajak. Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Cara menghitung pajak. Pajak bumi dan bangunan sama dengan tarif pajak kali NJOP sama dengan 0,5% kali persentase NJOP kali dalam kurung NJOP kurang NJOP TKP.